Kita sholat di Mekah 100.000 pahala, beda dengan sholat di Indonesia, otomatis itu. Berarti kan sama kasusnya, kita sholat duhur di Mekah, sholat suruh sama-sama judulnya sholat duhur, tapi pahalanya beda, karena ada kemuliaan tempat, gitu kan. Begitu juga dengan masalah orang yang bersedekah, beda orang yang bersedekah dia tidak punya lagi uang kecuali itu, dengan orang yang banyak uang tapi dia bersedekah, beda pahalanya. Karena pernah ada sahabat bawa 1 dirham, ditaruh di atas meja, di atas lantai masjid, dia mengatakan, ya Rasulullah, ini karena Allah. Yang satu bawa 100 atau 1000 dirham, ini ya Rasulullah karena Allah. Kata Nabi SAW, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, 1 dirham mengalahkan pahalanya ini 100 atau 1000 dirham tadi. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kami memahami itu? Kata Nabi SAW, yang menyumbang 1 dirham gak punya kecuali itu, maka Allah catat dia pahalanya, ya, dengan kemahamurahan Allah tentunya, Allah catat pahalanya seperti bersedekah seluruh hartanya. Sementara orang yang punya tadi 100.000 dirham itu punya banyak harta yang nilainya ini tidak seberapa gitu. Di sini ada perbedaan, judulnya sama-sama sedekah, tapi ternyata yang satu sedekah walaupun kecil di mata manusia, tapi karena dia mengeluarkan semua yang dia miliki, walaupun kecil maka besar di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itulah. Jadi ada kepekaan-kepekaan dalam penilaian tempat, waktu dan seterusnya. Begitu juga dengan dosa, ya. Beda kalau kita buat dosa sini sama buat dosa di Mekah. Beda. Kita buat dosa di Madinah misalnya, di wilayah haram, beda dosanya gitu. Saya pernah berbicara dengan seorang sahabat saya di Madinah. Dosa saya sebutkan namanya, tapi sahabat dekat saya. Kadang-kadang saya kalau datang umroh, terutama kalau Ramadan biasanya bimbing umroh, saya sering motivasi teman-teman saya walaupun yang di sana. Kalau pertama telepon tanya, Assalamualaikum apa kabar segala macam, saya bilang, sudah umroh Ramadan akhi? Karena pertanyaan itu saya lemparkan. Oh belum Khalid umroh. Kenapa? Jawabannya teman saya dulu, Makkah zahmah, bahasa Arab ini. Maksudnya Makkah itu penuh sekali, padat Ramadan gitu kan. Terus saya bercanda sama dia, saya bilang kalau ente mau tunggu Makkah kosong, nggak akan terjadi sampai hari kiamat. Hah? Kalau alasan tidak umroh, tidak haji karena padat tawaf, terus kapan mau kosong? Mau tunggu bapak ibu sendirian di situ? Nggak bakal ada, gitu kan? Itu bukan alasan. Toh setelah kita masuk ke tempat tawaf, walaupun padat, saya berapa kali perhatikan sama jemaah, saya bilang yang penting niat kita ikhlas bapak ibu sekalian, kita niat juga tidak desak orang akan mudah. Saya kemarin Oktober sempat bimbing umroh akbar, Masya Allah yang ikut sama kami 520 orang. 13 bus gitu kan. Masuk tempat tawaf, saya sampai kaget tempat tawaf itu. Kosong, di depan saya kosong. Saya lagi bimbing di depan, kayak kosong. Ada orang tawaf, tapi kayak kosong, kayak mudah sekali gitu. Karena ini di belakang saya 500 orang ini. Di tempat tawaf, di tempat sa'i, Masya Allah mudah. Allah SWT bisa mudahkan itu kan. Jadi jangan selalu jadikan alasan itu. Saya bilang sama teman saya begitu tadi. Kalau ente mau tunggu Mekah kosong, ini nggak bakal mungkin kosong gitu. Mustahil gitu. Harusnya difahami poin-poin seperti ini tentunya ya. Jadi kita harus memicu diri kita sendiri untuk bisa berubah. Ingat, Allah tidak akan mengubah kita sampai kita mau mengubah diri kita sendiri. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah nasib mereka sendiri. Saya pernah di Masjid Haram Mekah lagi nunggu subuh, habis sholat sama jemaah tahajud, tunggu subuh. Ada satu bapak, jenggotnya sudah putih, panjang gitu. Dia jalan dari jauh. Sambil dia ngomong, jadi setiap kelompok saf gitu, kita kan terpetak-petak, ada pemisahnya lagi, jack air zam-zam, nanti ada jemaah lagi di sana. Dia lewat, dari jauh saya lihat orang ini kok serius benar. Sambil dia kasih isyarat dengan tangannya. Saya belum tidak bisa dengar, karena orang lagi tawaf, ada suara. Sampai dia tiba di depan kami. Lalu dia mengatakan, wahai muslimin, istighfarlah. Ini waktu ashar yang Allah katakan wabil asharihum yastaghfirun. Astagfirullah gitu. Dia ingatin orang. Maka saya subhanallah engah juga pada saat itu. Oh ternyata memang yang dimaksud oleh Allah ini adalah waktu ini gitu. Nah cirinya mereka itu. Umar bin Khattab ini pernah ikut di kesepakatan Hudaybiyah. Apa itu kesepakatan Hudaybiyah? Hudaybiyah ini 80 km dari Mekah. Pas di seberang perbatasan haram. Ya. Kalau kemarin ada di sini Bapak Ibu yang ikut sama kami umroh akbar, sempat saya ajak ke Hudaybiyah kemarin. Sempat ada ta'lim kami di sana. Di sana terkenal banyak sekali unta, orang minum susu unta segala macam. Kalau orang mau coba itu biasanya ke sana, tapi tidak semua orang bisa diizinkan ke sana. Harus dengan travel resmi yang dari lokal dari Saudi. Intinya teman-teman sekalian,
Nabi SAW setelah perang Ahzab tahun 5 Hijriah, beliau mengajak sahabat siapa yang mau umrah nih. Keluarlah bersama Nabi SAW 1.399 orang. Sama Nabi 1.400 orang. Pergi ke Mekah. Pas mau tiba di Mekah, orang-orang Quraisy dengar. Baru saja beberapa hari yang lalu Quraisy menyerang Madinah. Maka mereka ketakutan jangan sampai Nabi SAW menyerang Mekah. Apalagi jumlahnya banyak, 1.400 orang. Zaman itu dianggap besar sekali. Maka Nabi SAW waktu Quraisy dengar Nabi SAW keluar menuju ke Mekah sudah dekat, mereka bentuk 3.000 pasukan untuk menghalang muslimin, tidak boleh masuk. Seperti itulah. Nabi SAW waktu dengar, Nabi bilang kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang bisa menunjukkan aku jalan selain jalan ini, supaya kita bisa lolos dari Quraisy. Ada satu sahabat dulu penduduk Mekah, dia bilang saya Rasulullah. Maka ditunjukkanlah Nabi jalan-jalan dari lereng-lereng gunung, lembah-lembah, susah. Tapi tiba-tiba keluar sudah di wilayah haram. Dekat wilayah haram. Wilayah haram itu wilayah yang tidak boleh kita membunuh orang, nggak boleh membuat maksiat. Ini di luar tempat ini pun tidak boleh, tapi di sana lebih besar dosanya. Sekarang pemerintah Saudi pasangin kayak gapura tulisannya batas haram, ya gitu. Dulu zaman Quraisy ditancapin tombak pakai bendera kuning besar. Orang tahu itu adalah batas haram. Tiba-tiba muslimin sudah ada di situ, gitu kan. Waktu mau masuk ke batas haram, di paling depan kan untanya Nabi. Tiba-tiba untanya Nabi duduk. Ini garis depannya nih. Kalau masuk wilayah haram, Quraisy nggak akan pernah perangi muslimin. Karena mereka akan diserang oleh seluruh orang-orang Arab. Masa orang masuk wilayah haram diperangi gitu. Tapi untanya Nabi duduk. Sahabat pukulin untanya Nabi, bangunin, nggak mau. Maka ada yang bilang, ya Rasulullah, unta anda kena masalah ini. Ya maksudnya, kenapa kok jadi gini? Kata Nabi SAW, tidak. Yang memberhentikan unta ini adalah yang telah memberhentikan gajahnya Abraha untuk menyerang Mekah. Maksudnya Allah yang punya keputusan nih. Karena Abraha punya gajah kan mau nyerang Ka'bah nggak jadi. Kalau ditarik ke Yaman mau mundur, kalau disuruh ke Ka'bah nggak mau, sampai Allah binasakan dengan burung ababil. Maka semua sahabat akhirnya ikut sama Nabi. Nabi bilang berkemah sini, nggak boleh ada yang masuk. Orang-orang Quraisy sudah jauh di belakang, mereka dengar Nabi sudah sampai di perbatasan, mereka datang. Ringkas cerita, mereka berkemah depan Nabi depan pasukan muslimin, lalu mereka negosiasi, terjadi kesepakatan Hudaybiyah. Tapi waktu itu susah sekali negosiasinya. Umat Islam sudah kasih, kami mau umroh saja, nggak akan ada apa-apa. Kenapa kalian, mana buktinya kalian mau umroh? Nabi bawa hadyu. Tahu hadyu ya? Hadyu itu hewan yang akan dikurbankan kalau umroh ataupun haji. Biasanya zaman dulu dikasih di lehernya kain tanda. Kalau ini adalah binatang hadyu. Kalau orang bawa ini pasti mau umroh atau mau haji. Begitu pemahamannya orang zaman dulu. Nabi tonjolin, ini hadyu-hadyu kami. Gak percaya. Kenapa kalian bawa pedang? Nabi bilang, kami bawa pedang untuk berjaga-jaga. Di tengah jalan mungkin ada yang serang. Tapi kalau kami masuk Mekah, umroh, kami tinggalkan semua senjata kami di sini. Mereka intinya tidak mau. Umar bin Khattab ini jengkel. Kenapa orang-orang Quraisy ini menahan-nahan nih? Lalu mereka utus satu orang, tulis kesepakatan Hudaybiyah. Itu isinya menyudutkan umat Islam. Jadi siapapun yang masuk Islam dari Mekah ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Siapapun yang murtad dari Islam dari Madinah ke Mekah nggak boleh diambil lagi. Mereka tidak boleh perang 10 tahun dan juga ya umat Islam tidak boleh umrah pada saat itu. Umrahnya nanti tahun depan. Ini harus ditunda. Maka ini membuat Umar bin Khattab jengkel. Datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bukankah anda benar Rasulullah? Kata Nabi, iya. Bukankah kita benar? Iya. Lalu kenapa kita hinakan diri kita? Ayo kita perangi aja Quraisy nih. Toh kita 1.400 orang semua punya pedang. Kata Nabi SAW, belum ada perintah, hai Umar. Gak bisa ini, bukan keputusan di tangan saya. Umar karena masih jengkel, maksudnya bukan jengkel sama Nabi ya, jengkel sama orang-orang Quraisy yang menahan umrah. Dia datang kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, bukankah kita benar? Iya. Bukan Quraisy salah? Iya. Kenapa kita hinakan diri kita? Ayo kita perang. Rasulullah gak mau perang nih. Kata Abu Bakar, hai Umar, ini utusan Allah. Di mana dia pijakin kaki dia, pijakin kaki kau di situ. Jangan pernah kau langgar nih keputusannya. Maka Umar pun akhirnya tenang pada saat itu. Ya kalau gitu sudahlah keputusan Rasulullah SAW. Pulanglah mereka ke Madinah. Sepanjang jalan Umar dihantui dengan ketakutan luar biasa. Kenapa saya ucapin kalimat itu? Ini kan utusan Allah nih. Kata Umar, karena saya anggap itu dosa sangat besar. Padahal Nabi nggak salahin Umar. Hanya karena semangatnya dia mau masuk ke Mekah, perangi Quraisy, mau jihad nih. Maka dia bilang, saya terus bersedekah, berpuasa, bebasin budak untuk menebus kesalahan saya itu. Keajaiban sedekah dan istighfar. Ada orang kejadian nyata di Saudi, udah divonis sama dokter, kena kanker dan dia tidak akan pernah bisa sembuh.
Dia pergi ke dokter terbaik di Amerika. Dokter pun pada saat lihat kanker ini seorang laki-laki, kalau dia ini sudah nggak bisa bertahan lama, karena ini sudah melalui kemoterapi sekian lama, nggak berhasil, sampai semua rambutnya rontok, segala macam hal, ini sudah tinggal tunggu ajal saja. Intinya begitu, secara medis. Dia ceritakan kejadian, dan ini penulis bukunya itu mengangkat kisah itu, kisah nyata. Dia pulang ke Saudi untuk pamit sama keluarganya saja. Pamit sama istri anaknya, kalau saya sudah nggak bisa bertahan lama, ini adalah terapi saya yang terakhir di Amerika. Dokter memberikan vonisnya 90% meninggal. Dia tulis wasiat segala macam, dia pulang, terus dia ke bandar lagi untuk pergi. Pengobatan terakhir, ikhtiar terakhirnya. Dia cerita di tengah jalan menuju ke bandara, ada satu orang miskin ibu-ibu duduk di pinggir jalan. Kemudian terlintas bedak dia, kesian benar orang ini, dan mungkin ini amal saya terakhir, toh saya akan divonis meninggal dunia. Dia korek kantongnya, ditemukan 3.000 real. Mungkin kalau kita 15 juta ya. Dia ambil semuanya, ditaruh di tangannya ibu itu. Sambil dia mengatakan, saya berharap mudah-mudahan dengan ini Allah bisa sembuhin saya. Maka dia pergi ya, ke Amerika. Tiba di Amerika, begitu dari bandara tiba, dia nggak pakai ke hotel, langsung ke rumah sakit untuk terapi. Dan pada saat dan ini semua rekodnya dia, laporan dia sudah ada, reportnya sudah ada di rumah sakit. Begitu dicek kembali, ternyata semua kanker dia bersih. Dan kata itu kisah nyata, dan kata dokternya, Anda jangan permainkan kami. Anda sedang berobat kemana? Ini rumah sakit terbaik, di sini dokter terbaik. Kami vonis ini pasti nggak bisa sembuh. Kok bisa seketika sembuh? Pakai apa nih? Maka dia bilang, saya nggak buat apa-apa. Saya benar-benar pulang ke Saudi, pamit sama keluarga saya. Dan pada saat saya kembali, ini yang terjadi. Dia bilang, apakah Anda tahu hasilnya apa sekarang? Ini diperlihatkan. 0, bersih. Kayak orang tidak pernah sakit sebelumnya. Maka dia tiba-tiba konekin, dia bilang, kemungkinan besar, bukan cuma kemungkinan, kita sebagai muslim yakin, kalau sedekah itu penyebabnya. Nggak ada yang mustahil bagi Allah SWT. Ini sudah vonis mati, tapi memang ajal di tangan Allah, bisa hilang penyakit tanpa bekas. Nggak ada yang mustahil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.